Uangnya banyak, tapi hidupnya tidak tenang. Hartanya banyak, tapi hidupnya selalu gelisah. Tanahnya luas di mana-mana, tapi seolah-olah ada yang kering, ada yang hilang, ada sesuatu yang tidak ketemu di dalam hatinya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Hadratul mukarramin, Bapak Ibu jamaah dan wali santri, anak-anak ayah, mudah-mudahan semuanya sehat. Kita bersyukur kepada Allah hingga malam hari ini Allah masih memberikan kita kekuatan untuk istiqamah, selalu berada di tengah majlis salawat, selalu berada di tengah majlis ilmu, menambah ilmu sedikit-sedikit, tapi insya Allah berkah dan manfaat. Karena di luar sana banyak umat Islam yang sudah mulai meninggalkan ilmu. Nabi Muhammad SAW telah menegaskan, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Akan ada satu masa, akan datang satu zaman di mana umatku akan meninggalkan ulamanya, akan meninggalkan ahli ilmunya, akan meninggalkan kiainya, akan meninggalkan pesantrennya. Maka saat itu terjadi ada musibah yang sangat besar. Fayabtalihimullahu bithalati baliyatin. Allah akan memberikan 3 bencana yang sangat-sangat besar. Apa bencana yang pertama? Ulaha, yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah akan mengangkat keberkahan dari kasabnya. Allah akan mencabut keberkahan dari nafkahnya. Allah akan mencabut keberkahan dari pekerjaannya. Uangnya banyak, tapi hidupnya tidak tenang. Hartanya banyak, tapi hidupnya selalu gelisah. Tanahnya luas di mana-mana, tapi seolah-olah ada yang kering, ada yang hilang, ada sesuatu yang tidak ketemu di dalam hatinya itu. Maka banyak orang yang karena hidupnya susah tinggal di desa, mereka kemudian berangkat pergi hijrah ke kota untuk mencari pekerjaan, mengumpulkan uang, mengumpulkan harta. Ketika uang sudah banyak, harta sudah banyak, mereka kemudian sampai di titik jenuh. Mereka mulai bosan. Mereka pengen pulang kemana itu? Pulang ke kampung. Mereka pengen kembali tinggal di desa, seperti ketika nggak punya apa-apa. Maka orang-orang kaya di Jakarta itu kemudian mereka membuat villa-villa itu di gunung, di puncak. Mereka tinggal apa nggak di sana? Mereka tempatin apa nggak? Mereka tidak tempatin. Yang nempatin itu tukang kebunnya, tukang tamannya. Ada sesuatu yang salah ini, karena banyak umat Islam yang mulai meninggalkan ulamanya. Yang kedua, wasaniyatu, ancaman yang kedua, musibah yang kedua, wa yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima. Yang kedua, Allah akan mengangkat di antara mereka pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak memikirkan rakyatnya, pemimpin yang selalu menyengsarakan rakyatnya, pemimpin yang tidak mampu membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyatnya, pemimpin yang korup, pemimpin yang curang, pemimpin yang culas, pemimpin yang tidak pernah menengadahkan tangan mendoakan rakyatnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka kalau ini sudah terjadi, introspeksi. Mungkin kita sudah terlalu jauh dari ulama, mungkin kita sudah lama meninggalkan pondok pesantren dan majelis-majelis ilmu. Ayo kita pulang, pesantrenin putra-putri kita, pondokin tuh putra-putri kita, sampaikan tetangga kita, keponakan kita, ayo mondok dimanapun pesantrennya. Yang penting kalau kita sudah jauh dari ulama, jangan sampai anak keturunan kita juga jauh dari ulama. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wasalisatu, yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Mereka
mereka akan keluar dari dunia, alias ketika mereka pulang mati tidak membawa iman. Dan ini sebesar-besarnya musibah yang Allah ancamkan dan Allah bisa turunkan di tengah kehidupan kita. Karena sesuatu yang paling mahal ketika kita pulang ke rahmatullah adalah ketika kita pulang membawa iman. Kalau amal baik kita banyak, amal saleh kita banyak, kebaikan kita begitu banyaknya, tapi tidak ada iman yang kita bawa ketika kita mati, maka semua akan tidak bernilai, semua akan menjadi zong, semua akan menjadi nol. Karena syarat diterimanya sebuah amal adalah harus dengan iman. Maka mulai malam hari ini, ayo setiap hari harus ada ilmu yang bertambah. Apapun ilmu itu, ilmu baca Al-Qur'annya, ilmu fikihnya, ilmu tasawufnya, ilmu apapun itu harus ada nambah, harus ada guru, harus ada orang yang bimbing kita, sehingga kita tidak mendapatkan satu atau bahkan 3 ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.